Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Sungguh ketika kami merenungkan pengorbanan-Mu, betapa mulia, betapa indah Tuhan. Tidak dapat kami bayangkan kalau tidak ada pengorbanan yang Engkau berikan untuk menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami menikmati hadirat-Mu. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Biar Tuhan yang beracara, berfirmanlah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Sehingga kami boleh semakin memaknai pengorbanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bertindak seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Mendasari firman Tuhan, kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang ke-5 dan ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bulan ini kita membahas tentang pertukaran yang terjadi di atas kayu salib. Dikatakan di dalam ayat-ayat tadi, kita ini manusia sesat seperti domba. Kita mengambil jalan hidup kita sendiri. Kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kejahatan. Tetapi siapa yang ditikam? Siapa yang diremukkan? Siapa yang harus menanggung ganjaran atas semua dosa, atas semua kesalahan yang kita lakukan? Ayat tadi mengatakan bahwa Dia yang menanggung hukuman kita itu. Supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Dia dicambuk, Dia disesah. Bapak Ibu, dikatakan di sini, Dia terluka oleh cambukan itu. Tubuhnya hancur. Sehingga dari punggungnya itu bilur-bilur mengalir darah. Tetapi berita baiknya apa? Darah itu tidak terbuang percuma. Amin. Karena oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Disembuhkan bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi juga disembuhkan dari dosa-dosa, dari penyakit rohani yang membelenggu kita, yang memperbudak kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ada orang yang berkata begini, kenapa harus Dia yang menanggung hukuman kita? Ya, emang gak bisa kita membayar dosa kita sendiri? Apakah gak bisa dengan amal baik kita, dengan ibadah kita, dengan persembahan kita, kita mengganti atau menebus dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu? Mungkin ada orang-orang yang berpikir demikian. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat ilustrasi ini. Ya, akhir-akhir ini kita membaca berita tentang orang-orang yang disebut selebgram atau selebriti atau yang disebut crazy rich, ya, sultan-sultan lah. Mereka yang menjadi tersangka dari kasus investasi abal-abal, perjudian yang berkedok investasi, atau bahkan sebenarnya merupakan modus penipuan. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan kisah daripada orang-orang yang menjadi tersangka dari investasi abal-abal ini, ternyata mereka juga adalah orang-orang yang dermawan. Dalam artian
mereka suka nyawer ya, atau bagi-bagi duit. Mereka suka kasih kepada orang-orang. Bahkan ada yang ngasihnya sampai 1 miliar Bapak Ibu. Orang itu kelihatannya seperti orang-orang yang murah hati. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang bersangkutan itu bisa berkata begini Bapak Ibu? Ya, saya memang mungkin sudah mengakibatkan banyak orang mengalami kerugian ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Tapi saya kan juga banyak memberi. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu hukum mempertimbangkan ya, atau pengadilan mempertimbangkan? Oh iya ya, walaupun dia diindikasikan terlibat penipuan, tapi dia dermawan loh, dia baik loh, dia sering ngasih kepada orang. Kira-kira bisa nggak menurut hukum itu di-compare atau diakumulasi gitu? Ya, kita tidak tahu seberapa banyak pemberian atau jasa yang dia berikan kalau dibanding dengan kerugian yang dialami oleh orang-orang yang diajak oleh dia untuk ikut dalam investasi-investasi tadi. Tapi kalaupun mungkin dana yang dia berikan itu seimbang dengan kerugian yang dia akibatkan, saya pikir hukum tidak bisa mengatakan bahwa ya udahlah, karena kamu sudah banyak berbuat baik, kesalahanmu dihapuskan. Betul nggak? Saya rasa nggak bisa, karena hukum berjalan sesuai dengan apa yang menjadi aduannya. Kesalahan seseorang tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar, tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Apalagi mungkin kalau dibandingkan dengan apa yang dia akibatkan, yang dia berikan itu mungkin ya nggak sampai 1% misalnya. Nah Bapak Ibu, dari ilustrasi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat. Sama seperti kehidupan manusia pada umumnya. Ketika manusia berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka tidak mungkin kita melakukannya dengan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Tidak mungkin kita berbuat baik untuk menggantikan segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Dia datang, Dia mati menebus dosa kita, kemudian Dia membenarkan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kata di dalam bahasa asli Alkitab tentang pembenaran, dalam bahasa Ibrani disebut sadaq, dalam bahasa Yunani disebut dikaio, itu mempunyai pengertian membebaskan dari tuntutan atau menyatakan benar. Nah Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kalau di dunia ini manusia berusaha agar hidup baik, berusaha untuk di dalam hidupnya mencari ketenangan, memperbaharui batinnya, tetapi mereka tidak mengalami perkenanan Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, di dalam iman Kristen, kita memiliki keyakinan bahwa kita dibenarkan karena apa? Karena Kristuslah yang melakukan itu bagi kita di kayu salib. Amin. Ketika orang mungkin berusaha di dalam dunia ini melakukan sesuatu, dan Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa usaha manusia untuk mendapatkan perkenanan Allah itu terkadang bukan satu tindakan yang main-main. Kadang-kadang ada keyakinan-keyakinan tertentu yang berpuasa, ya, semedi, bukan hanya dalam jangka waktu sebulan atau 40 hari. Kadang-kadang mereka bisa berpuasa bertahun-tahun. Dan Bapak Ibu, mereka lakukan itu untuk apa? Supaya batinnya bersih. Supaya hidupnya mendapat perkenanan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, semua itu tidak bisa menggantikan apa yang namanya pembenaran yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman.
Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat yang ke-19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, inilah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Manusia gagal untuk mentaati hukum-hukum Allah. Adam gagal untuk mentaati ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Dan akibatnya, dia dan seluruh manusia yang merupakan keturunannya menjadi berdosa. Menerima hukuman, menerima benih daripada dosa itu yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi Bapak Ibu, karena ketaatan Tuhan Yesus, melalui kematiannya di atas kayu salib, dia menanggung semua kutuk itu di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya beroleh pembenaran. Galatia 3 ayat yang ke-13 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Bapak Ibu, ini proses pergantian atau pertukaran yang terjadi di atas kayu salib. Kita yang seharusnya kena kutuk digantikan oleh Tuhan. Dia mendatangkan kutuk atas dirinya. Supaya apa? Supaya kita yang seharusnya terkena kutuk itu boleh dibebaskan, boleh dimerdekakan. Bapak Ibu, dengan kata lain, Yesus menggantikan dosa-dosa kita agar kita benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembenaran itu sudah ditawarkan kepada semua manusia. Pembenaran itu sudah ditawarkan kepada kita semua. Namun sayangnya Bapak Ibu, tidak semua orang mau menyambut pembenaran itu. Ada yang menganggap, bisalah saya membenarkan diri saya sendiri. Atau ada juga yang bersikap nggak peduli dengan pembenaran itu. Pokoknya udah, saya mau hidup sebagaimana saya hidup saja. Saya mau menjalani hidup saya seperti saya mau. Bapak Ibu, ada banyak orang tidak peduli dengan pembenaran yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka tetap hidup di dalam dosa dan menyia-nyiakan pengorbanan. Sayang sekali Bapak Ibu. Jangan sampai kita membuat pengorbanannya itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ada film seri tentang firma hukum yang menangani berbagai kasus di Amerika. Judul filmnya adalah Ally McBeal. Bapak Ibu, di dalam sebuah episode dikisahkan ada seorang gadis remaja yang namanya Serena. Serena ini punya masalah dengan jantungnya. Dan dokter bilang bahwa waktu atau umur hidupnya hanya tinggal 6 minggu. Nah, Serena ini punya seorang ayah yang dipenjara seumur hidup karena dia terbukti membunuh istrinya sendiri. Yang berarti itu mamahnya dari Serena. Tapi menariknya bahwa satu-satunya orang yang bisa menolong Serena ganti jantungnya yang cocok secara medis lah ya, DNA-nya dan lain sebagainya, itu cuman bapaknya. Sehingga timbul wacana gimana kalau bapaknya ini menyerahkan jantungnya. Tapi yang jadi masalah adalah di negara bagian di mana mereka tinggal, hukum negara itu mengatakan bahwa tidak boleh atau tidak diizinkan orang-orang melakukan suntik mati. Kalau orang masih hidup nggak boleh, walaupun dia sakit parah, sakit gimana, dia harus dibiarkan hidup ya kalau sampai Tuhan panggil dia gitu. Nah, jadi ini kan menjadi dilema. Di satu sisi Serena ini membutuhkan jantung dari ayahnya, tapi di sisi lain hukum tidak memungkinkan untuk itu. Nah, Bapak Ibu,
Negara-negara seperti Amerika itu sangat berpatokan kepada hukum, ya. Dan oleh karena itu kasus ini dibawa ke pengadilan. Nah, ceritanya si pengacara dari Serena ini mengajukan argumen-argumen ke si hakim, ya, di pengadilan itu. Poinnya sederhana. Mereka bilang gini, si ayah kan dipenjara seumur hidup, udah nggak ada masa depan. Sedangkan ini anak masih 16 tahun, masih muda, masa depannya masih panjang. Dan lagi bapaknya juga memang rela gitu untuk ngasihin jantungnya buat si anak. Tapi Bapak Ibu tetap pengadilan tidak serta-merta memberikan izin atau pengesahan untuk eksekusi seperti itu, ya. Intinya bahwa secara hukum tidak dimungkinkan hal tersebut. Nah, dalam sidang lanjutan dari kasus Serena ini, rencananya si bapaknya itu akan dibawa ke pengadilan untuk didengar, ya, didengar pendapat lah. Nah, Bapak Ibu, saat persidangan menunggu sang ayah hadir untuk mendengarkan pendapatnya, tiba-tiba ada berita bahwa si ayah ini di dalam perjalanan berhasil melumpuhkan polisi dan kabur, ya, melarikan diri. Wah, Bapak Ibu, geger orang-orang yang ada di pengadilan itu. Nah, Bapak Ibu, terlebih Serena, ya. Dia begitu sedih, begitu bingung, begitu kecewa, dia merasa sakit hati. Dia pikir dalam hatinya begini, dia itu, bapaknya itu adalah pembunuh ibunya. Betapa tololnya saya mempercayakan hidup saya bahwa dia bersedia menolong saya untuk tetap hidup. Wah, dia kesel banget dengan berita itu. Tapi tidak lama kemudian, Bapak Ibu, HP dari si pengacaranya ini berdering. Ternyata dari rumah sakit. Rumah sakit bilang begini, ini ada orang, dia bawa kartu donor untuk mendonorkan jantungnya. Dia datang ke sini, lalu dia tembak dirinya sendiri. Dan dia mati. Si pendonor itu bilang, ini jantung buat anak saya. Rupanya si bapak ini tahu bahwa kasus ini nggak mungkin menang di pengadilan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ingin memberikan jantungnya buat anaknya. Dia tembak mati. Supaya apa? Supaya anaknya bisa mendapatkan jantung daripada dia. Bapak Ibu, rumah sakit bilang, ayo cepat. Ini nggak bisa lama-lama, ya, jantungnya kalau sudah berhenti berdetak, yang nggak bisa dipakai buat kamu juga, buat si Serena ini. Nah, Bapak Ibu, Serena ini galau, ya. Tadi dia berpikir betapa bodohnya dia mempercayakan hidup kepada bapaknya. Tapi sekarang ternyata bapaknya sudah menyediakan jantung buat dia. Apa yang harus saya lakukan? Orang-orang di situ yang mengenal dia berkata, Serena, jangan membuat pengorbanannya jadi sia-sia. Lalu kemudian ada satu kalimat yang membuat Serena akhirnya mau dioperasi. Kata-katanya begini, Serena, your father faced death, so you won't have to. Serena, ayahmu memilih untuk menghadap kematian. Supaya apa? Supaya kamu nggak harus mengalami kematian itu. Bapak Ibu, episode itu sungguh mengharukan. Tapi saya pikir ini bukan hanya sekedar sebuah cerita. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kalau jantung kita masih berdetak hari ini, itu karena ada sebuah pribadi yang rela menghadapi maut. Agar kita tidak perlu mati karena dosa-dosa kita. Namanya Yesus. Tahukah kita apa yang dia lakukan? Dia menghadapi maut supaya kita beroleh hidup. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanannya. Mari sambut anugerah keselamatan yang dia sediakan. Dia sudah menukar hidupnya supaya kita tidak harus menanggung hukuman yang dia sudah tanggung.
Betapa menyedihkan, betapa memprihatinkan. Kalau ada orang-orang yang masih tetap binasa, padahal Tuhan sudah sediakan keselamatan. Kalau Serena tetap tidak mau dioperasi, diganti dengan jantung ayahnya. Pengorbanan ayahnya sia-sia. Jantungnya nggak bisa dipakai oleh siapapun. Bapak Ibu, untuk Anda dan saya, untuk saudara sekalian dan saya, dia mati. So, jangan sia-siakan pengorbanannya. Amin. Dia menghadapi kematian supaya kita tidak usah menghadapinya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kematian-Mu di atas kayu salib menukar nasib kami, menukar destiny kami, supaya kami yang seharusnya binasa, kami beroleh kehidupan. Terima kasih karena melalui pengorbanan-Mu, kami boleh beroleh pengampunan atas dosa-dosa kami. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.